Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Udah pada semangat nih teman-teman siang ini. Boleh dong kasih saya reaction, boleh dengan raise hand, atau boleh dengan tepuk tangan, atau dengan apapun reaction yang kalian suka. Nah, udah banyak nih yang sudah ngasih saya reaction. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan instruksi dari saya. Oke, baik teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Boleh dong tulis di chat tentang kabar kalian semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan untuk mengaktifkan kamera saat pembelajaran berlangsung. Dan jangan lupa untuk selalu mute suaranya agar tidak mengganggu pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, boleh untuk raise hand terlebih dahulu, lalu unmute suaranya. Dan jika memungkinkan, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Tetapi jika tidak bisa sama sekali, maka boleh konfirmasi ke saya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja yuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat semuanya! Oke, yang pertama saya akan membahas tentang garis besar dari surat Al-Mursalat. Oke, jadi keadaan manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua keadaan, yaitu saat sangkakala pertama ditiup dan saat sangkakala kedua dibunyikan. Nah, ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, semua makhluk yang ada di alam semesta akan panik. Tiupan ini juga akan mengguncangkan bumi, membuat gempa, gunung meletus, dan hancur, serta bintang bahkan asteroid pun akan menabrak bumi. Nah, seluruh penduduk bumi akan ketakutan. Saking takutnya, orang-orang akan lupa pada sekitar dan hanya ingat pada keselamatan diri sendiri. Ibu akan lupa pada bayinya, anak-anak lupa pada orang tuanya, dan istri juga tidak ingat lagi dengan keadaan suaminya. Tiupan sangkakala pertama ini akan memusnahkan alam semesta hingga tak tersisa apapun, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yang merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Tiupan ini akan mengembalikan semua ruh kepada jasadnya. Manusia akan dibangkitkan dari kematian untuk mengikuti pengadilan Allah di padang mahsyar. Momen ini disebut dengan hari perhitungan atau yaumul hisab. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci dan detail. Orang beriman dan beramal soleh merasa gembira saat melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan kejahatan akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh penyesalan. Selepas amal perbuatan manusia ditimbang, mereka akan ditentukan apakah masuk neraka ataupun surga. Orang-orang yang beriman akan masuk surga, sementara orang-orang yang kafir akan berakhir di neraka. Nah, teman-teman, di pertemuan kemarin kan kita sudah dapat menghafal juz 30.
yang berakhir di surat An-Naba. Nah, sekarang kita akan pelan-pelan bersama-sama mencoba menghafal juz 29 dimulai dari surat Al-Mursalat. Nah, teman-teman, antara surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba ini ada hubungannya, yaitu yang pertama, kedua surat ini sama-sama menerangkan keadaan neraka, tempat orang-orang kafir menerima azab, dan keadaan surga, tempat orang-orang yang bertakwa merasakan nikmat Allah. Lalu yang kedua, dalam surat Al-Mursalat diterangkan tentang Yaumul Fasl atau hari keputusan secara umum yang sudah dijelaskan dalam surat An-Naba. Nah, teman-teman, dalam surat Al-Mursalat ini yang pertama tentang penegasan Allah bahwa apapun yang diancamkannya pasti akan terjadi. Lalu yang kedua, menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kebangkitan. Lalu yang ketiga, peringatan Allah kepada umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan asal kejadian manusia dari setetes air yang hina. Lalu yang keempat, menceritakan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat. Nah, jadi secara garis besar nih, hubungan antara surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba adalah tentang keadaan manusia dalam hari akhir nanti. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah dalam pembelajaran pada pagi hari ini dan di pertemuan selanjutnya, diharapkan kalian dapat menghafal surat Al-Mursalat 1-50, lalu yang kedua, mengetahui tajwid-tajwid yang ada dalam surat Al-Mursalat, lalu yang ketiga, memahami isi kandungan dalam surat Al-Mursalat, dan dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah metode menghafal dengan media YouTube atau apapun yang bisa membuat kalian hafal. Tetapi saya menyarankan dengan menggunakan media YouTube. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam inti pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah pretest. Oke. Nah, bagi yang bisa menjawab, langsung kasih reaction, raise hand, oke? Oke, yang pertanyaan pertama. Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Mursalat? Oke, boleh raise hand. Oke, benar. 50 ayat. Oke, lalu pertanyaan kedua. Al-Mursalat secara garis besar menceritakan tentang apa ya, teman-teman? Oke, boleh raise hand. Ya, oke, benar. Menceritakan tentang keadaan manusia dalam saat hari kebangkitan atau hari kiamat nanti. Nah, pertanyaan ketiga nih. Nah, surat Al-Mursalat terdapat dalam juz keberapa? Hayo, tadi saya sudah menyebutkan di awal. Ya, benar, juz 29. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan yang namanya ice breaking dulu. Jadi ice breaking ini adalah tebak emoji. Nah, misalkan dalam emoji ini. Nah, kita harus menebak dia menggambarkan atau menceritakan apa. Misalkan, nah dalam emoji ini kan dia sedang tersenyum atau tertawa. Jadi kita harus menebak ekspresi dari emoji tersebut. Nah, oke, kita mulai aja ya karena sudah pada ngerti nih. Oke, misalkan emoji ini, coba kira-kira menggambarkan tentang apa? Ya benar, tentang terkejut atau kayak shock gitu. Nah,
Lalu yang kedua, bentar ya, kita cari emojinya dulu. Oh, ini. Nah, kalau ini apa? Kira-kira. Matanya kayak gini, terus mulutnya kayak gini. Ya, benar. Kayak emoji lagi bingung atau pusing gitu ya. Oke. Lagi. Lagi nggak nih teman-teman? Oke, lagi. Kalau ini apa? Ini pasti semuanya udah pada tahu nih. Udah kelihatan. Ya, benar. Emoji marah. Menceritakan bahwa emoji itu lagi marah. Nah, kalau ini apa? Coba. Ya, bisa disebut dengan emoji yang lagi senang nih. Oke. Satu kali lagi. Misalkan ini. Nah, kalau ini kenapa nih kira-kira nih? Antara dia kepanasan atau sedang merasa keren nih. Ya, benar. Dia bisa. Dia dalam emoji ini sepertinya sedang merasa keren gitu. Ya, benar. Oke. Nah, makasih teman-teman yang sudah mengikuti ice breaking tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kompetensi dasar kalian adalah menghafal. Oke, menghafal dan dapat mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, oke, sebelumnya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa salah satu metode menghafalnya adalah dengan mendengarkan murotal dari YouTube atau dengan apapun yang bisa membuat kalian hafal. Tetapi saya menyarankan dengan metode. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan menghafal. Nah, salah satu metode menghafal adalah dengan mendengarkan murotal. Nah, saya menyarankan kalian dapat mendengarkan murotal dari Kak Muzamil Hasbahullah. Kalian tinggal search aja di YouTube murotal surat Al-Mursalat, lalu akan muncul yang ini. Nah, yang ini. Oke, ini. Nah, karena kan surat Al-Mursalat ini ada 50. Nah, saya akan membagi menjadi 2, yaitu hafalan surat Al-Mursalat 1 sampai 25 dan hafalan surat Al-Mursalat 26 sampai 50. Maaf, saya memberikan dari HP karena mohon maaf sekali saya tidak bisa share screen. Jadi saya tadi memperlihatkan contoh murotal dari HP. Ya, gitu teman-teman. Oke, nah jadi saya akan memberikan kalian waktu sekitar 2 sampai 5 hari paling maksimal untuk menghafalkan surat Al-Mursalat 1 sampai 25. Nah, setorannya gimana nih, Bu? Oke, setorannya itu nanti bisa video call atau free call atau dengan jika tidak memungkinkan untuk kita bertelepon, bisa dengan mengirimkan VN, ya, voice note. Tetapi syarat mengirimkan voice note adalah kalian harus jujur. Jadi, saat kalian sedang merekam, kalian tidak boleh melihat dari Al-Quran ataupun dari HP. Jelas teman-teman? Ya, gitu. Nah, lalu seperti tadi yang saya sebutkan, yang poin kedua yaitu kalian dapat mengetahui tajwid. Nah, tugasnya itu nanti akan saya bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, tugasnya itu kalian mencari tajwid yang ada dalam surat Al-Mursalat. Nah, setelah itu kalian buat dalam bentuk poster ataupun dalam slide singkat saja tentang
tajwid-tajwid yang sudah kelompok kalian dapatkan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama adalah menghafal surat Al-Mursalat, lalu yang kedua tugas kelompok yaitu mencari dan mengidentifikasi tajwid-tajwid yang ada dalam surat Al-Mursalat. Nah, tajwid-tajwid dalam surat Al-Mursalat ini boleh kalian bikin dalam bentuk poster ataupun dalam slide singkat saja. Nah, teman-teman, seperti itu. Oke. Sebelum kita menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Oke, baik, udah mengerti semua nih. Oke. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini adalah tentang surat Al-Mursalat, yaitu tentang inti dari kandungan surat itu adalah tentang keadaan manusia saat hari kebangkitan nanti atau hari kiamat nanti. Nah, oke. Nah, teman-teman, seperti tadi yang saya sudah sebutkan bahwa presensi akan dilihat dari hasil pengerjaan kuis. Nah, jadi nanti setelah ini saya akan membagikan kuis di Google Classroom dan saya memberikan waktu untuk mengerjakan kuis itu sekitar 2 hari. Oke? Nah, setelah kalian mensubmit tugas kalian, maka saya akan memasukkan dalam presensi. Oke. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari dengan semangat banget nih. Pada semangat banget, apalagi tadi saat pretest dan saat ice breaking tadi kalian semua pada semangat. Oke, mungkin karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi karena saya ada beberapa urusan dan kalian akan mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, boleh live ya. Terima kasih, semangat teman-teman. Dan satu lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak saya di WhatsApp. Oke, terima kasih, semangat.